Baik, kita akan memikirkan dua bagian Alkitab. Yesaya pasal yang ke-10 ayat 20 sampai 22. Ya. Lalu saudara menyiapkan Roma pasal 9 ayat 27 sampai 29. Ya, kita mulai baca Yesaya lebih dulu. Pasal 10, 20 sampai 22, saya baca 20, saudara 21, 22 kita baca bersama-sama. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Dua-dua sama-sama. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Lalu kita membuka Roma pasal yang ke-9. Kita akan membaca lagi bergantian ayat 27 sampai 29. Saya baca 27, saudara baca 28, 29 sama-sama. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sama-sama. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi satu bagian yang menarik yang akan kita selusuri. Dilatar belakangi oleh peristiwa akan terbuangnya Yehuda ke Babel. Di sana Tuhan berbicara dan menyatakan janjinya. Cerita lengkap saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 25, 1 sampai 21. Bagaimana Yesaya menyampaikan berita yang disebut di dalam pengutusannya. Di pasal yang ke-6 Yesaya ayat 8 sampai 13, maka dikatakan, Yesaya pergilah, maka mereka akan mendengar tapi jangan mengerti, mereka akan melihat tetapi jangan menanggap. Aku akan membuat hati mereka tetap keras. Kadang-kadang kita membaca bagian itu tidak menjadi sederhana. Karena itu meneliti Alkitab betul-betul kita harus pahami. Karena ketegaran hati adalah ketika Tuhan tidak menyentuh. Dan kesadaran diri hanyalah ketika Tuhan bermarah hati menyapa kita. Maka bukan kematangan rohani kita yang membuat kita sadar dan mengenal Dia. Tapi belas kasihan Allah. Namun belas kasihan Allah tidak sama dengan identifikasi bahwa saudara menjadi orang Kristen. Tetapi kualifikasi hidup saudara yang tampak. Pohon dikenal dari buahnya. Nah, ini menjadi bagian yang tidak bisa kita lari dari sana. Kemudian bangsa ini akan terpuruk dan terbuang. Itu latar belakangnya. Mereka akan dibuang ke Babel. Sampai nanti sisa-sisa Israel akan muncul dari tanggul Isai, yaitu tunas yang kudus, menunjuk kepada Kristus. Maka pertama saudara-saudara, jikalau Yesaya berbicara tentang pembuangan ke Babel, dan dia berbicara sisa Israel yang akan kembali, ini tidak menunjuk soal sekedar satu bagian. Karena ini rapat ada paralel. Pertama memang Israel kembali dari pembuangan, dibawa kepemimpinan Zerubabel, Esra, Nehemia. Tetapi juga mereka kembali dari jalan yang salah di dalam Kristus yang digenapi. Sehingga bayang-bayang kembali adalah satu bayang-bayang yang perlu disingkapkan. Kembali secara fisik dari pembuangan. Tetapi kembali yang sesungguhnya adalah kembali ke pelukan Tuhan. Maka istilah yang disebut Maleaki, hati Bapa kembali kepada anaknya, menunjuk pada kemurahan Allah yang berbalik hati mencintai manusia yang berdosa di dalam Kristus itu. Jadi kalau membaca Alkitab itu indahnya setengah mati, ya. Kita lihat sana, kita lihat sini, begitu luar biasa sekali, begitu presisi sekali. Nah, jadi saudara, kita bisa memahami itu semua hanya dengan memahami latar belakang tadi. Sehingga tanggul Isai, tunas kudus yang dijanjikan. Itulah Natal itu. Natal adalah penggenapan janji di tengah keterpurukan dan keterbuangan. Bukan karena Tuhan tidak berdaya untuk membuat kita menjadi eksis.
Tapi memang Tuhan mendesain acaranya untuk mengajar kita. Segala sesuatu ada di tangannya. Tahukah engkau mengapa Babel sukses mengeksekusi Yehuda? Tuhan yang menggerakkannya. Tahukah engkau kenapa Persia mengizinkan Yehuda kembali ke tanah asal usulnya? Tuhan mengerjakannya. Nun jauh sebelum peristiwa itu menjadi kenyataan, Yesaya sudah menubuatkannya. Jadi kita kalau belajar sejarah, ngelihat tahunnya, bentangannya, kaget-kaget. Ya, maka saya harap semua kita terus belajar mengerti Alkitab. Tidak abai kepada sejarahnya. Ya, prinsip-prinsip biblikalnya. Bagaimana realita itu berjalan dan kemudian menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Karena perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita adalah sebuah perjalanan sejarah yang harusnya kita pahami dan kuasai betul. Nah, ini menuntut kita. Sehingga kita tidak sekedar datang, kemudian belajar, lalu ngerti, tetapi tidak memahami korelasinya apa. Sekedar penghiburan Tuhan menyertai engkau, nanti Tuhan tolong engkau. Pergi ke semua agama juga punya itu. Belum ada satupun agama mengajarkan Tuhan tidak akan menyertaimu. Belum ada satu agama pun mengajarkan tidak ada jaminan bagimu. Semua memberi jaminan dalam bentuk yang berbeda. Satu jaminan karena belas kasihan seperti orang Kristen. Satu jaminan kalau kamu bikin ini, kamu dapat itu. Semua agama punya. Sehingga kita masuk dan mendalam. Sehingga kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan akhirnya engkau tidak akan perlu terlalu bingung kalau orang jahat berkuasa. Engkau terlalu bingung. Kamu sudah benar dipojokkan, dihajar. Bisa? Bisa. Tanpa kalah? Yes. Itu biasa, itu bagian dari perjalanan hidup orang beriman. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga tidak perlu kita frustrasi, tidak perlu kita kecewa terhadap realita kehidupan ini. Di dalam keberimanan kita dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, Israel, Yehuda khususnya, karena ini istilah ini saya agak sedikit ya. Dulu Israel itu kan satu, lalu 10 suku ini memberontak di bawah anaknya Salomo. Lalu Yerobeam memimpin pemberontakan, mereka mendirikan kerajaan Israel. Mereka ada di utara, ya. Mereka di sana tinggal dengan ibu kota Samaria. Dan Betel kemudian Efraim menjadi pusat penyembahan berhala. Makanya Efraim, anak daripada garis Daud itu yang dimurkai Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang di selatan tinggal yaitu kerajaan Yehuda. Orang-orang yang setia kepada Daud dari garis keturunan Yehuda bertahan sana. Sehingga kerajaan ini terpecah dua. Ya, nanti kalau dia mengatakan Israel, itu menunjukkan satu kesatuan. Kalau dia bilang Yehuda, itu menunjukkan spesifik yang di selatan. Karena janji ini akan berlanjut dari suku Yehuda. 10 suku ini hilang. Ya, sudah berantakan nantinya. Nah, nanti 10 suku yang di atas hancur di tangan kerajaan Asyur. Lalu kurang lebih 100-200 tahun kemudian, yang di bawah di selatan hancur di tangan Babel. Tetapi kisah Asyur, kisah Babel mau menghancurkan. Semua ada di Alkitab dan menarik. Bagaimana Tuhan akan menggerakkan Asyur, menghantam Israel, menggerakkan Babel, menghantam Yehuda. Nah, oleh karena itu saudara, ketika mereka akan dibuang ke Babel sana, ya, itu sebab mereka tidak mau mendengar apa itu berita. Masa ada nabi ngomong kita akan dibuang? Masa ada pendeta khotbahnya nggak ngenakin kuping? Lah matilah kita. Kebenaran adalah kebenaran, tidak selalu cocok dengan telinga kita. Saya sering kali kalau dengar ya, aduh, Pak Bigman khotbahnya nggak hari-hari kebutuhan hidup kita. Maafkan saudara, firman itu tidak mengenyangkanmu untuk apa yang kau butuhkan, sesuai dengan keinginanmu. Kita sering kali dengar firman nggak cocok sama kuping kita. Jauh dari selera kita. Bayangkan kau sudah sakit lalu dikatakan, Tuhan mau engkau terus berjalan, menikmati penderitaan. Ya gegerlah kita. Kan kita maunya Tuhan berkata, besok penderitaannya pergi. Itu kita suka tuh. Sesuai dengan kebutuhan hidup. Nanti dulu saudaraku. Yuk makan obat saja nggak suka kan? Tapi mau nggak mau kamu harus makan kalau mau sembuh. Kalau nggak mau sembuh ya terserah. Kau makan aja gula-gulaan terus ya. Yang enak-enak kue, cake, tart, segala macam itu. Jadi apapun dalam hidup ini, ada sebuah pemahaman, pengenalan yang kita mesti mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mula-mula digambarkan kau gigit pahit, tapi di dalam manis. Ya, bagaimana dia memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, tidak ada orang-orang Yehuda menangkap berita Nabi Yesaya. Saya sudah ngomong kemarin kan,
Sampai Yesaya sempat berjalan 3,5 tahun kurang lebih. Telanjang mengelilingi Yehuda. Untuk mau mengatakan betapa Yehuda, engkau tidak berarti. Engkau ini aib, engkau ini pelacur di hadapan Tuhan. Itu simbol daripada pergerakan Nabi. Ya. Nah, kemudian Yesaya mengelilingi Yehuda. Tapi Yehuda tetap tegar tengkuk. Maka itulah dikatakan, bangsa ini akan dibuang dan habis. Tetapi, sisa-sisa Israel akan kembali. Bukankah Alkitab berkata Israel seperti pasir di laut? Yes. Tapi yang balik hanya sisa-sisanya. Kalimat ini penting untuk kita pahami, saudara. Tidak semua Israel itu Israel. Kalian dengar khotbah bukan? Mari kita pergi Israel, memberkati Israel supaya kita diberkati. Saya pikir bodoh setengah mati. Tidak ada urusannya. Tapi kalau kau tanya, perlu nggak ke Israel? Perlu kamu pergi untuk belajar. Makin mendekatkan diri kepada historinya Alkitab, biblikalnya, sama geografisnya itu kayak apa. Kalau kita akan melihat, wow, luar biasa. Hadir betul begitu ya. Tapi tidak ada urusannya kau berkati Israel lalu kita diberkati. Tidak ada urusannya karena orang nyerbu Israel lalu negaranya rontok. Nggak ada urusannya karena orang Kristen diomelin di sini lalu besok Acehnya gempa. Jangan kait-kaitkan itu. Bodoh sekali kalian. Itu sama kelakuan yang tidak pantas dilakukan orang Kristen. Waktu Aceh dulu tsunami, dimarahin Tuhan karena kemarin ada gereja ditutup. Enggak lupa, Nias pula lagi kena tsunami. Nah, Kristen semua itu apa yang mau kau bilang di situ? Banyak penjudi. Jakarta tidak kena tsunami, padahal di sininya gudang dosa. Beruntunglah Nias, diingatkan Tuhan. Jakarta, udah capek dia ngomong. Udah masa bodoh aja lah gitu ya. Suka-suka kau lah di situ, kurang lebih begitu kan? Kayak kita kalau didik anak, udah kurang ajar terus, udah biarin aja. Anak jangan bangga kalau tidak dimarahin orang tua. Itu namanya kamu sudah tidak ada harga. Kalau ditegur dimarahi, itu kamu masih berharga. Tuhan pun sama. Nah oleh karena itu saudara, tunas kudus yang akan muncul dari Yehuda, harapan Yehuda itu adalah raja yang bisa mengalahkan Babel ini. Ternyata enggak. Itu sebab juga ketika Yesus datang, inilah Mesias. Orang susah percaya. Karena bayangannya yang namanya Mesias itu, minimal itu kayak Raja Daud lah. Berperang mengalahkan si Goliat. Nah ini datang pula Tuhan Yesus ini. Kasihilah musuhmu. Alamak. Kok musuh disuruh dikasih? Kapan menangnya? Kapan merdeka? Kapan kuatnya? Berita Yesus itu gak disukai, saudara. Khususnya orang-orang zelot yang selalu menunjukkan kekerasan. Berontak! Orang zelot paling kesel. Ya, Sri Bintang Pamungkas yang ditangkap kemarin itu urusan makar, nggak tahu kayak apa cerita persisnya. Pernah mengucapkan satu kata. Kalau kau mau menolong dirimu, kau harus menolong Tuhan dalam tanda petik. Artinya, lakukan yang Tuhan mau, barulah semuanya terwujud. Jadi kalau mau merdeka, angkat senjata, serbu. Baru Tuhan kasih kemerdekaan. Saya akan jawab, no, you're wrong. Tuhan tidak pernah mau itu. Makanya orang zelot itu ketika Yesus bilang, kasih musuhmu, mereka marah. Tuhan tidak mau itu, serbu musuhmu. Nah ini kan jadi repot. Kristen itu memang beda setengah mati. Ya. Kemarin saya pemberkatan nikah di Kalimantan. Lalu orang-orang teman-teman situ pada, Pak, kita ini bergerak bagaimana nih Pak? Wah, sedih kali kami nonton TV gitu ya. Kok ini ditutup, itu dibubarkan, lalu kami dengar gini dan dengar gitu, nonton juga di kirim-kirim orang YouTube itu. Ya bangunlah kalian, saya pancing gitu kan. Kalian serbu lagi, kalian bikin di sini, ratakan yang lain-lain itu. Ayo bangun semua daya itu gitu kan. Apa? Tapi kan gereja Alkitab nggak ngajarkan gitu. Sudah tahu kau tanya lagi aku. Jadi saya bercanda sama mereka, ini hidup orang Kristen. Gak gampang. Bagaimana kita harus menjalani? Bukan tidak berdaya. Dalam hal fisik. Nanti dulu saudara. Gak ada menangnya kalau kita laden ini, itu capek pun kita. Tapi menjadi berkualitas, kita sudah menampar muka orang. Kalau orang bilang kamu jahat, bajingan, brengsek, segala macam. Padahal kamu baik, murah hati, tolong orang. Yang ngomong itu yang dimaki-maki orang. Kamu nggak usah jawab. Tunjukkan kualitasmu. Ya. Maka dunia akan menjawab itu. Ya. Nah ini yang penting. Nah karena itulah tunas kudus yang datang tidak seperti imaging mereka. Tidak militeristik, tidak jago perang. Maka Yesus ditolak. Lalu siapa yang bisa percaya? Siapa yang bisa menerima? Sisa Israel. Saya suka itu. Lah kalau gitu imam itu kan Israel Pak. Betul. Kalau gitu imam itu sisa Israel. Bukan.
Lo jadi nggak termasuk? Enggak. Kenapa Pak? Matius 23 bilang, hei kau pemimpin-pemimpin agama, kau imam, kau ahli Taurat, nggak masuk surga kau. Udah jelas itu kan? Nggak usah lagi kalian kira-kira. Kalau itu sudah clear, Yesus yang ngomong. Nggak masuk surga kau, tapi jahatmu. Kau halang-halangi orang yang mau ke surga. Artinya mau hidup benar, jadi kacau gara-gara perilaku imam ini. Bikin kecewa, ngambil uang, ngambil untung, kayakan diri. Gila betul. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan segera kita bisa melihat istilah sisa Israel menunjukkan orang yang takut kepada Kristus. Maka istilah Bapak beriman kepada Abraham bukan Israel, anak Abraham, yang orang percaya anak Abraham. Ya, makanya waktu di dalam diskusi di Yohanes pasal 8 itu, kami anak Abraham, Yesus bilang apa? No, kau anak setan. Gila, marahlah mereka. Mereka Israel tulen. Tapi Yesus bilang mereka anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau dengar apa yang kukatakan. Karena bapamu merindukan ini. Makin ngamuk lagi mereka. Emang umurmu berapa? Mereka tidak mampu menerobos. Tetapi sisa-sisa Israel, itulah orang yang diperkenan Tuhan. Maka latar belakang Natal ini menuntut kita memahami. Di sebelah sana, nun jauh kurang lebih 750 tahun. Pernah peristiwa politik terjadi di mana Yehuda akan dibuang ke Babel. Tetapi kemudian baru kita tahu, pembuangan ke Babel itu tidak menyakitkan. Dibuang dari hadapan Allah, itu yang mengerikan. Karena itu, sisa Yehuda akan kembali. Dari mana? Tanggul Isai. Dari mana? Tunas Kudus. Siapa? Natal itu. Itulah Yesus itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya orang-orang Israel, itulah Israel yang sejati. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau lah disebut anak Abraham. Bukan genetik, tapi anak Abraham dalam konteks keimanan. Karena engkau anak orang percaya. Bapaknya sang percaya. Indah sekali ya. Oke, saya pikir ya, kita mesti bangga dengan kekristenan kita. Bagaimana kita berjuang dalam hari-hari hidup kita. Bagaimana kita melakukan ini tuh. Oleh karena itu latar belakang Natal membawa kepada kita satu kesadaran. Nah, tema kita itu adalah Natal bukan untuk semua orang. Banyak orang kalau baca itu, ini aneh temanya GRI gitu ya. Masa Natal bukan untuk semua orang? Maklumlah Natal sudah di-seal di mana-mana ya. Damai di bumi, titik. Itu kan kacau. Itu sudah memperkosa Alkitab itu. Damai di bumi. Apa? Bagi orang yang diperkenan. Siapa yang diperkenannya? Urusan dia itu. Bukan bisnis kita itu. Tapi bagaimana kita kenal? Pohon dikenal dari buahnya. Simpel-simpel saja kekristenan. Ya, sesederhana itu. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, Natal bukan untuk semua orang. Ingat, Natal tunas kudus, tanggul Isai, Yesus Kristus memang bukan untuk semua Israel, untuk sisa-sisa Israel. Siapa sisa Israel? Bukan mati lalu ini yang hidup, bukan. Sisa Israel adalah orang yang dipilihnya, yang diperkenannya. Itu yang mendapat anugerah. Dan hebatnya, peristiwa Natal sisa Israel direpresentasikan pertama kali oleh siapa? Halo? Gembala. Itu tamu pertama. Kalian waktu itu belum ada. Ya. Gembala. Padahal gembala itu kan, masa representasi Israel gembala? Mestinya apa? Imam dong. Ahli Taurat. Gak. Gembala. Jadi istilahnya gini, gila ya. Masa Yesus nyari pengunjungnya dia gembala? Yang kita nggak kepikiran itu. Jangan gembala lah. Tapi itu sudah. Gembala itu yang dapat priority. Gembala itu yang boleh datang ke situ karena mereka yang diundang. Ada juga yang merepresentasikan iman. Janji diberikan kepada dia. Akhirnya dia bahagia. Ingat itu siapa? Simeon. Inilah bayi kudus itu. Waduh, ditatangnya Natal itu. Bahagia. Sekarang biarkan aku pergi ya Tuhan. Menuju matiku. Indah ya. Itu Simeon. Umur 8 hari dia yang lihat. Baru nanti ada orang kafir. Nah, itu perwakilan kita lah itu. Siapa? Majus umur 2 tahun. Kurang lebih Yesus umur 2 tahun. Nah, dia datang. Kita memang bagian-bagian telat lah ya.
2 tahun. Tapi kemudian Majus membuktikan kualifikasinya. Jangan pikir hanya orang bodoh yang percaya pada Yesus. Orang cerdas. Saintik. Tapi jangan pikir hanya orang kaya yang percaya Yesus. Gembala hina. Tapi jangan pikir hanya gembala hina lalu orang-orang saintik pintar yang percaya. Imam juga Simeon. Nabiya. Tapi bukan semua imam itu adalah imam. Tidak semua saintis itu adalah saintis. Tidak semua gembala itu adalah gembala yang mengenal Tuhan. Spesifik. Dipilihnya. Karena gembala di Padang Ebrata bukan cuma kelompok gembala itu saja kan. Masih banyak gembala-gembala lainnya. Jadi saudara-saudara, ini menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan. Menjadi bagian penting untuk kita pelajari. Sehingga tunas kudus, tanggul lisai, Yesus Kristus yang datang diterima oleh Israel. Tapi ditolak oleh Israel. Karena Israel adalah satu dalam 2 klasifikasi. Israel yang biasa, Israel yang sisa, yang masih bermutu dan tidak memberontak pada Allah. Israel memberontak pada Allah, tapi ada sisa yang masih mau taat pada Allah. Nah, sisa ini adalah orang pilihannya. Semua orang Kristen itu Kristen, datang dipanggil, datang ke gereja, tapi tidak semua orang Kristen masuk surga. Makanya saya selalu bilang, di gereja ini saya tidak bisa janjikan kalian masuk surga, karena bukan aku yang punya. Kalau di luar sana dijanjikan, aku pun bingung sejak kapan mereka membelinya. Bagaimana pendeta bisa mengkudeta Allah? Itu anugerah dia itu. Saya hanya bisa bilang percayalah pada Yesus, lakukan apa yang Yesus katakan. Maka akan membawamu ke persekutuan abadi. Amin. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Untuk itu kamu harus ngerti Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Jangan pula kalau baca Kopingho kamu berjam-jam. 1 hari 1 malam. Tapi begitu baca Alkitab, 1 menit pun sudah pulas. Nonton kita berjuang mati-matian. Tapi amal Alkitab, ogah-ogahan. Jangan ya. Kita mesti berimbang semua. Kita mesti lahap semua. Bagaimana memahami kecintaan indah itu. Jadi Natal, tidak untuk semua orang. Tidak semua Israel. Tapi sisa-sisa Israel. Tidak semua Kristen. Tapi yang sungguh-sungguh dan percaya melakukan kehendak Bapa. Maka tunas kudus tadi, Yesus Kristus datang. Diterima dan ditolak oleh orang Israel. Diterima oleh yang diperkenannya. Ditolak oleh yang tidak mau percaya. Raja Shalom, Kristus adalah damai di bumi. Hanya bagi yang diperkenannya. Ya. Bukan untuk semua manusia. Itu lagu malaikat pada gembala di Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Damai di bumi bagi manusia yang diperkenannya. Saya suka lagu itu. Yang diperkenannya. Saya tidak bisa pernah boleh menepuk dadaku dan berkata, aku pendeta sudah melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan. Apa hebatnya? Karena aku tidak hitung-hitungan sama Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Paling tidak hitung-hitungan tenaga, waktu, uang, dan seterusnya. Kalau aku pun tidak hitung-hitungan nyawaku, apalah artinya? Nyawaku ini jauh pendosanya ini. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tidak pernah mungkin kusamai. Dan aku tidak pernah mungkin membayar lunas anugerahnya pada hidupku. Maka aku tidak mungkin boleh menepuk dadaku. Kecuali berkata, syukur Tuhan kau pakai hidupku. Nah itu kita. Kesana kita akan pergi. Kita melayani dia. Melakukan ketetapan kehendaknya. Natal bukan untuk semua orang. Sama seperti surga bukan untuk semua yang ke gereja. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Di mana kita ada, perlu untuk kita serius memahami. Nah jadi saudara-saudara, di dalam keimanan kita tadi, kita bisa melihat Natal itu dalam perspektif kitab Yesaya yang sering kita sebut sebagai Injil di Perjanjian Lama, lalu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Kita yang harus masuk dan menyesuaikan diri kepada kisah itu. Ingat, Yesaya berbicara tapi tidak didengar. Tuhan sudah memberitahu karena Yehuda tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka inginkan. Ya. Tidak ada pengertian di Alkitab yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita.
Itu sebab ya kalau kita bilang, orang kalau dokter, dia ngerti obat ini gini. Kenapa? Karena dia belajar. Maka dia belajar, dia tahu kalau gini akibatnya gini, kalau gini akibatnya gini. Kita kan enggak. Ya makan aja, sikat aja. Apa yang mau ya sudah kan begitu. Karena kita nggak terlalu tahu. Ya. Padahal kalau kita belajar sungguh apa, nah apa yang kita tahu kan kita percaya. Ya, saudara kalau suka makan durian supaya kolesterolnya katanya jadi netral, biji terakhir kita makan. Ada bijinya yang kita makan. Itu yang kita tahu, benar apa enggak juga sih belum tahu. Nggak tahu risetnya. Ya, dulu saya pikir saya suka makan, tapi belakangan saya jadi tidak makan juga karena rasa duriannya jadi hilang. Rasanya nggak rela juga ya, habis makan durian terus makan biji. Biarin tuh durian itu di mulut itu sampai tidur pun baunya aduh surga benar gitu ya. Aduh kemarin dibawain di Kalimantan durian jatuh dari pohon langsung. Wah seru banget. Butter betul. Wah macam-macam lagi. Ya. Saya cerita sama anak-anak kalau di Singapura nggak tahu ini mesti bayar berapa. Dan berapa satu? Jatuh-jatuhnya 12.000. Keren. Isinya, waduh. Pokoknya ke Kalimantan lah kalian. Susah aku ceritainnya. Gila. Ya. Nah jadi saudara, kenapa yuk makan? Karena katanya. Kamu tahu betul? Belum riset sih. Saya mulai membayangkan orang Kristen ya begitu ya. Baca Google, itu kata Google ya itulah kata Alkitab kurang lebih. Tapi nggak mau liatin Alkitabnya. Oh Tuhan sudah menampakkan dirinya. Kemarin awan bergumul-gumul di Meksiko. Waduh. Mana? Betul Pak ada ditunjukkan video WhatsApp-nya. Padahal video apalah susahnya ngeditnya ya. Kita kan ngeliat udah jadi. Saya itu selalu mikir gini, siapa lah yang bikin ini? Masa iya Tuhan pas mau lewat dia sudah tunggu-tunggu. Tuhan udah telepon sama dia, kau shoot lah nak gitu ya. Langsung di shoot. Mana mungkin lah. Makanya kalau ada peristiwa terlalu perfect, hati-hati kalian. Tapi termasuk yang Mahkamah Agung kemarin pun saya jadi hati-hati itu. Tanya kawan di Mahkamah Agung. Ada isu begini, apa betul ini orang Mahkamah Agung? Kutunjukkan fotonya. Besoknya masuk di Tempo. Ternyata benar pula. Mahkamah Agung. Baru saya tahu mereka mengambil keputusan di jalan juga ya. Mestinya kan di gedung ya. Kasihan tuh polisi. Saya bilang baru kali ini laki-laki dipeluk perempuan tidak nyaman. Biasanya kan kita kalau digandulin kan, ais keren. Siapa yang mau gandulin kita boleh lah gitu ya. Tapi kemudian kita lihat, ini bagaimana sih ini? Miris ya. Jadi kalau you bisa ngeliat gambaran hari-hari hidup kita, lalu kita refleksi, ya ilah kita juga begitu tuh. Ya. Kita banyak sekali informasi di YouTube, nggak boleh ini, ada yang bilang ini nggak boleh racun, ada yang bilang ini bagus. Ini udah berdebat aja kita semua. Ya. Saya sekarang kalau nanam bunga, nanam kembang begitu, saya pelajari ini bunga ini apa, efeknya apa, efektivitasnya apa. Saya bacain Google, saya komparasi. Sehingga sekarang saya udah mulai memilih yang dulu nggak ada guna, saya cabut, saya ganti lagi gitu. Saya ganti. Saya di rumah belakang itu ada taman kecil gitu kan. Pohon-pohonnya saya ganti. Ya. Jadi saya nanam itu lidah mertua, tahu ya? Pedang-pedangan. Kenapa dibilang lidah mertua? Karena tajam. Saya pikir-pikir orang Indonesia kreatif, bener. Ini lidah mertua kenapa sih? Pak, kalau mertua itu kan tajam bener mulutnya Pak. Jadi lidah mertua karena memang bentuknya kan kayak lidah panjang ya. Terus pinggirnya tajam gitu. Ya, tapi biasanya sih saya tanya lagi, kenapa? Mertua mana? Dia bilang sih mertua perempuan ya. Jadi mertua laki agak aman lah ya. Saya bilang teruskan lah kalau gitu lidah mertua, nggak ada masalah. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat pengetahuan tadi menolong kita. Oh bener loh, oh begini loh. Jadi kita nggak ribut satu sama lain. Bilang ini boleh, ini nggak boleh. Sebetulnya apa sih? Ayo kita riset rame-rame. Ya, waktu dokter di Metro itu bilang makan kolang-kaling, bisa bagus buat tulang kita karena mengandung saya kok jadi lupa. Udahlah. Pokoknya jadi oli lah itu ke tulang kita gitu ya. Gitu dokternya. Betul katanya.
Makan 10 biji pagi, 10 biji. Enggak cukup. Kalau makannya 1 kuintal, baru cukup. Kata, gila. Karena kandungannya itu segini, makan 1 kuintal baru deh tuh. Ya elah, capek aku makan 10 tiap pagi. Tak aku makan lagi. Kadang-kadang kan kita ini, wah ini harapan begitu ya. Wah begini. Repot saudara. Hanya kita mesti ngeliat lagi diri kita, metabolisme kita kayak apa. Ya, saya minum jus jahe tiap pagi bagus buat saya. Ada orang bilang gak ada efek. Saya bilang pembuluh darah saya sampai sekarang oke. Jadi saya minum tiap pagi. Ya, bangun tidur, itu tiap pagi udah sarapan ritual saya itu. Buat saya pas. Saya pernah sudah di CT scan, sudah ada penyumbatan, minum itu mulus. 6 bulan lagi di CT scan lagi mau dihantam, udah di KTT, udah kateterisasi ya. Kateterisasi udah masuk alatnya, lihat dokternya bingung, kenapa lu bisa bersih semua? Dominan normal. Jadi pembuluh saya beres. Tapi jantung saya yang bengkak itu udah nggak bisa kecil. Ya, jadi tetap aja segitu. Tapi kalau pembuluh-pembuluh, karena saya ini agak hati-hati setengah mati. Kalau pembuluhnya juga mampat, ya sudahlah. Kita bikin acara perpisahan ya. Jadi mesti jaga betul. Ya. Nah, oleh karena itu waktu dengar, datang, baca, lihat. Oh gitu ya. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kemungkinannya semua kita bisa tahu. Alkitab sama saudara. Oh hari-hari kita ini kenapa sih kita rela belajar? Dokter saya bilang, Pak Bigman, you mesti gini. Ini korslet, ablasi. Ya, saya ini berapa bulan ini udah 3 kali lagi nih kena. Ya, dalam 2 bulanan. Kemarin kan 1 bulan sampai 5 kali begitu ya. Which udah mulai lagi. Mungkin saya udah lost lagi, terlalu capek. Ya, nah jadi kena lagi. Saya udah hafal sekarang serangan itu yang mana. Nah, alatnya sih kerja. Tapi saat kerja-kerjanya alat kalau terus-terusan juga nggak bagus. Maka kemungkinan ablasi. Yang saya pernah ceritakan, ablasi itu adalah istilahnya titik-titik yang ada korsletnya itu cigres, dimatiin. Wah, itu lebih ribet. Paling sulit. Lalu saya dikasih tahu, ini, jangan pasang di Indonesia. Indonesia sudah pernah kerjakan 1 orang, banyak yang fail. Yang berhasil belum ketemu. Singapura masih 50-50. Terus mana yang bagus? Mesti ke Jerman, Pak. Katanya. Alamak. Nggak ada yang lebih dekat. Katanya. Ada kedukun katanya. Ya janganlah. Ngeri juga kita ya. Kalau sudah ablasi gimana? Oh no, ternyata nggak ketolong juga ablasi. Ya yuk ganti jantung baru Pak. Itu yang saya ceritakan di bawah pakai kayak pakai keril gitu. Baterainya di luar 4 biji. 1 sini, 1 sini. 2 di rumah. Udah kalau HP charging, ini juga charging. Ganti baterai. Kalau baterainya soak, ya soak lah kitanya. Saya jadi belajar, saudara. Ya, kemungkinan infeksinya berapa? 10%. Buset, tinggi juga ya. Belajar. Why? Karena saya need. Nah pertanyaannya, kalian butuh keselamatan gak sih? Butuh Kristus gak sih? Lu kenapa gak belajar? Kalau gak kita dibohongin orang. Makanan enak dibilang gak boleh. Celaka itu kalau yang bilang durian itu makanan membahayakan. Belum ada risetnya itu. Tapi si Anu nggak bisa Pak, kemarin darah tinggi dia naik. Itu namanya kau darah tinggi sejak dulu, nggak makan durian pun kau darah tinggi. Sudahlah, jangan kau makan. Karena memang sudah ada. Bukan karena makan durian kamu darah tinggi. Ya, nggak percaya? Dokter boleh debat sama saya ya? Pak, nggak begitu Pak. No. Makanya apa yang Tuhan bikin itu semua baik ya. Tapi kalau metabolisme tubuh kita udah nggak beres ya, memang kudu hati-hati lah. Mana boleh, mana tak boleh. Itu kalau diperhatiin semua buah-buah alam itu. Gila ya, Tuhan itu hebat ya. Bunga, daun-daun itu ada guna. Belajar tahu. Begitulah Alkitab. Yuk belajar. Ngerti. Oh begini loh. Yesus gini loh. Lalu ada yang datang. Tuhan berkata padaku. Omong kosong itu. Alkitab bilang semua sudah Tuhan sampaikan. Lalu tiba-tiba pendeta berkata. Saya mendapat penglihatan. Saudara-saudara besok dolar akan naik. Segera sebelum naik jam 12 kalian beli jam 10. Kau beli jam 10, jam 12 bisa turun itu. Gak ada urusannya pendeta sama dolar. Gak ada urusannya pendeta sama saham. Jangan kalau kau mau kawin kau tanya pula lagi pendeta. Pak, coba Bapak menerawang dulu pasanganku ini. Ini dari Tuhan apa bukan? Bagaimana lah aku tahu itu?
Emang dukun? Belajarlah kau kenal dia. Udah jalan, udah berapa lama jalan segini. Kira-kira cocok nggak? Kira-kira sih nggak cocok, Pak. Cuman saya takut nanti kalau itu dari Tuhan nggak mau kan jadi salah. Kalau nggak cocok jangan jalan kau. Tuhan yang kasih kita otak. Cocok apa enggak? Bible. Oh lihat. Gila ya. Tidak semua Israel. Iya loh. Tidak semua yang dipanggil itu dipilih. Karena panggil ke gereja. Nggak semua masuk surga. Bener loh. Jadi Natal nggak untuk semua orang. Yes. Untuk siapa yang diperkenannya? Untuk siapa? Untuk saya. Nanti dulu. Jangan juga kau GR. Tuhan, aku cinta sama dia. Kau memang cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak cinta sama kau. Karena cinta tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita gitu juga kan. Waduh Pak, saya mau sama dia. Kita tunjuk tuh cewek. Udah. Kita cerita kiri kanan. Kami udah jalan bareng, udah apa. Pas kita mengungkapkan hati, aku cinta padamu. Semua orang udah tahu. Dia bilang, aku nggak ada apa-apa sama kamu. Baru shock kita kan. Lu kok kamu mau selama ini jalan? Ya karena kamu bayarin. Kamu yang ngajak-ngajak ya, saya anggap kamu temen. Kamu cinta sama dia nggak cinta sama kamu. Natal sama ya. Aku udah Natal, ini ketemu Tuhan. Nanti dulu. Emang Tuhan nemuin kamu? Ya. Jadi Natal ini saya harap kita betul-betul menggumuli untuk personal kita. Dan akhirnya, hati-hati mengenali diri kita. Jangan sampai ditipu setan, ya. Sehingga dengan begitu, kita jangan sampai mengukur diri dengan diri kita. Dan kita berpikir, kita sudah monopoli surga. Semua orang Kristen masuk surga. Tidak ada ayatnya. Yang sungguh-sungguh percaya. Semua pendeta masuk surga. Nanti dulu. Kemungkinan besar kami banyak yang menghuni neraka. Ya. Jadi kalau kalian cari-cari, ya selalu saya ingetin. Tahu-tahu kau sudah masuk, terus cari-cari Pak Pendeta Bigman nggak ada. Jangan kecewa. Bisa terjadi, bisa. Tapi perlu juga kau kenali. Siapa tahu kau yang di neraka ya. Cari nggak ketemu, Pak Bigman di surga. Yuk kita berkompetisi hidup. Ini hidup kita, ini hari-hari kita. Mari kita isi hidup kita itu berkualitas. Mari kita jalani sungguh-sungguh. Supaya semua bisa kita kerjakan, semua kita bisa lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kemudian kita betul-betul terus belajar sebagai orang yang mewarisi Natal untuk hidup lebih baik, ya, dalam kualitas mengasihi dan membuktikan diri kita. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Natal itu adalah sebuah perenungan dan pengenalan diri yang benar dalam ukuran firman. Benarkah aku? Sungguhkah aku? Biar Alkitab menguji kita. Tetapi bagaimana cara Alkitab menguji kita? Mari kita hidup beragama lebih baik dari orang beragama lainnya. Itu kalimat Tuhan Yesus. Kalau hidup keagamaanmu murid-muridku tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang ahli Taurat itu, nggak ke surga kau. Jangan pernah bangga dengan jam terbang pelayanan kita. Jangan pernah bangga dengan apa yang bisa kita lakukan, karena semua itu pun kemurahan Tuhan. Tapi banggalah kalau kita mentaati ketetapannya, maka katakan, Tuhan terima kasih. Kau mampukan aku untuk memahami hidup dan bagaimana menjalani. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, sehingga makin hari kita makin bergairah. Tapi jadikanlah kawan di kiri kanan kita itu jadi ukuran. Termasuk orang-orang lain yang gak suka dengan kekristenan itu. Ya. Banyak aspek. Secara sosial, secara politik, itu harus dilawan. Dengan cara yang elegan. Tapi secara teologis, kita harus bisa mensyukuri dan belajar. Kalau orang jahat sama kita, ingat ya, hanya orang tahu kamu baik, orang itu yang jahat. Sakit sih dijahatin, tapi ada satu poin yang gak bisa dibantah. Tidak perlu kita sebut, Kristen baik, luar biasa, kami begini. No. Banyak orang menghina dirinya. Jangan pernah kita hina diri kita. Lakoni baik-baik. Jalani baik-baik, yang pelayanan baik-baik. Ya, yang main musik baik-baik, yang nyanyi baik-baik. Jangan nanti kalian selalu nyanyi malam kudus. Ya. Tapi malaikat kudus bilang, kau nggak ada malam-malam kulihat katanya kan. Repot juga nanti kan. Kalian udah nyanyi, mau kamu nyanyi sini main musik, yang denger nangis. Yang denger ke surga kalian nggak. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Hati-hati, jangan sampai seperti pelawak siapa, William siapa itu? Yang meninggal kebergantungan. Apa William? Robin.
Robin Williams. Saya suka dia tuh, aktingnya bagus setengah mati. Dia mati gitu gila ya. Orang bilang, waduh dia menghibur orang, bikin orang ketawa, dianya stres. Karena kita cuma lihat fenomena. Padahal itu orang aktingnya, aduh keren. Bagus. Saya nggak habis pikir. Tapi itu hidup. Ya. Yang banyak khotbah belum tentu ke surga. Yang banyak nyanyi belum tentu ke surga. Yang main musik belum tentu ke surga. Ayo anak-anak muda. Kalian masuk surga nggak? Hah? Mulai ngomong, belum tentu om. Jangan juga, bukan itu maksudnya ya. Kalau kau orang surga, tunjukkanlah kualitasmu. Supaya orang tahu. Melayani lebih baik dari pemain musik lain. Yang sana itu memble, kau ndak memble. Yang sana telat, kau ndak telat. Yang sana otaknya duit melulu. Kau jangan bicara itu. Ngerti ya? Nah saya harap gereja ini melahirkan generasi yang betul-betul cinta Tuhan. Dan tahu Tuhan akan menghidupinya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Dan bersyukurlah kalau dia datang Natal bagi kita. Karena tidak semua orang mendapatkan kasih karunia-Nya. Kita berdoa.